Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, para hadirin, para pemirsa di mana saja berada di saat kita masih dalam suasana bulan Ramadan, ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, di masih sore hari ini kita masih di periode yang kedua ini, di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, ya. Saudaraku, di periode kedua ini pas tanggal 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, ya. 17 Ramadan. Buat apa Al-Quran diturunkan? Untuk siapa? Hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Jadi siapa saja yang merasa dirinya itu manusia, mengaku manusia, ya, maka dia harus berpegang teguh, berpedoman bagaimana cara hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau mau, itu kan keinginan Allah seperti itu. Allah menciptakan kita. Sarananya kemudian Allah berikan bumi ini, ya, ada darat, laut, dan udara, darat, air, dan udara. Tumbuh-tumbuhan dipersiapkan, hewan-hewan untuk melengkapi kebutuhan manusia. Nah, itu secara fisik Allah berikan. Tapi kemudian supaya manusia tertib hidupnya teratur, tidak seperti binatang yang saling mengganggu sesama binatang, yang kemudian saling memakan sesama binatang. Supaya tidak seperti binatang, maka manusia diberi cara hidup agar jangan seperti binatang. Memang manusia ketika hidup itu tidak, ya, terukur dan teratur, hidupnya tidak ada pegangan, mereka berjalan sendiri-sendiri bagaikan homo homini lupus, bagaikan hewan yang satu sama lain saling menerkam. Nah, disitulah saudaraku, fungsinya Al-Quran diturunkan ini untuk manusia, agar manusia bisa hidup, ya. Makanya kan Allah menyeru kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi, ya, walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Itu mengajak manusia untuk hidup sesuai maunya Allah dan Rasulnya. Nah, sudah ada nih Al-Quran dibawakan oleh Rasulnya. Ada kemudian contoh-contoh bagaimana mengamalkan Al-Quran. Manusia ada yang tidak mau, ya itu haknya dia. Berarti dia telah kafir, menutup diri, tidak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, karena ketika Al-Quran juga diperkenalkan di masyarakat Mekah, ya, ketika Al-Quran diperkenalkan di masyarakat Mekah, ya, saat itu masih musyrik dan penyembah berhala. Ketika tinggalkan patung-patung itu jangan kau sembah, tapi sembahlah Allah. Apa jawab orang-orang Mekah? Ya, engkau Muhammad gila, ya, ponakanku gila, ya, ponakanku gila, ya, majnun. Jangan ikuti. Nah, peristiwa ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, ya, urutan ayat itu pas itu. Coba lihat surat-surat terakhir dalam urutan dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai yang terakhir itu surat ke 114 itu Anas, 113 itu Al-Falaq, 111 itu adalah, ya, 112 itu adalah Al-Ikhlas, dan 111-nya adalah Al-Lahab. Jadi antara Al-Lahab dan Al-Ikhlas itu 111, 112, 11, 12, ya. Ini, ya, jejer seperti itu. Nah, itu ada maknanya. Al-Ikhlas menjelaskan bagaimana Nabiullah Muhammad SAW memberikan
Al-Quran, menawarkan Al-Quran, mengesahkan. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat memohon, tempat meminta. Allahu somad, tempat bergantung, tempat memohon. Jangan minta sama apapun. Termasuk minta-minta sama para dukun, para pawang, paranormal dan sebagainya ketika dia butuh. Ada sebuah kebutuhan. Kadang-kadang kehidupan kita itu kaum muslimin kelihatannya ngakunya muslim, tapi di dalam hatinya, di dalam amal perbuatannya, di dalam tingkah lakunya ketika dia mentok dalam persoalan keinginan, baik keinginan jadi wakil rakyat atau jadi pemimpin atau mau jadi pengusaha atau pengen sukses usahanya, bisnisnya dan sebagainya, dia lari kepada selain Allah, minta kepada para dukun supaya laris dagangnya dan sebagainya, usahanya, bisnisnya, supaya dipilih dan lulus mulus dalam pemilunya. Dia gunakan para dukun dan paranormal. Sehingga umat kita ini adalah umat yang label musyrikin. Ya. Karena masih mencampur adukan kecenderungannya kepada selain Allah. Nah, oleh karena itu yang masih berbuat musyrik, melakukan kesyirikan, hayu kita di Ramadan ini bertobat. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan apa? Ketika Rasulullah menyampaikan bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah qul huwallahu ahad, ya Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, apa? Ya. Ditentang. Ada provokatornya yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Itu ada di surat Al-Ahzab. Pamannya sendiri pengusaha, orang yang punya duit banyak, punya dana, sehingga diupayakan duitnya itu, dananya bagaimana caranya memprovokasi jangan sampai penduduk Mekah jangan sampai penduduk Mekah mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Istrinya ikut-ikutan. Di ujung ayatnya itu wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Ya. Artinya apa? Membakar semangat emak-emak kaum ibu-ibu untuk jangan dengarkan dakwanya Nabi Muhammad. Itu jelas dan gamblang, saudaraku. Penghalang-penghalang daripada dakwah Islam itu, penghalang-penghalang orang mengamalkan Al-Quran adalah dari saudaranya sendiri. Kira-kira sesama umat Islam ada nggak yang tidak setuju terhadap totalitas orang Islam mengamalkan Islam? Ya, ada nggak? Ada. Oh, itu jangan diamalkan, itu ranahnya ya tidak pas. Kita kan zaman modern, itu tidak pas. Ada orang Islam yang menolak sebagian Al-Quran. Tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Mereka menolak Al-Quran. Sebagian menerima Al-Quran sebagian. Itu salah satunya. Ya. Dan ada juga yang berupaya menghalang-halangi supaya jangan sampai umat Islam itu lempeng. Supaya dibengkokkan umat itu. Tanpa terasa diselewengkan sehingga jadi sesat. Ya. Qul ya ahlal kitab lima tasuduna an sabilillahi man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, mereka itu orang-orang kafir itu senantiasa menghalang-halangi mereka umat Islam untuk melaksanakan Islam fisabilillah. Orang Islam melaksanakan Islam secara kafah, dihalang-halangi, kemudian bagaimana dibikin agar Islamnya tidak lempeng, Islamnya jadi bengkok, maka timbullah berbagai pemahaman aliran-aliran agar umat Islam kacau beliau. Nah, Ramadan ini mari kita konsen, mantapkan iman, jangan sesatkan diri kita. Kita cari ya nilai-nilai keislaman yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita tetap berpegang teguh kepada tali Allah ya. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.